Caoan, selamat pagi. Pagi ini saya bersama dengan saya ada namanya Max ya. Halo. Ya. Kami sama-sama dari Surabaya berangkat ke China dan saat ini kami ada di kota Hangzhou. Nah, kami menginap tadi malam di hotel namanya Microtel. Silahkan ikutin suasana dari hotel Microtel yang ada di kota Hangzhou, China. Perut sudah kenyang ini. Tadi saya sudah sarapan di hotel. Yuk sekarang perjalanan kita ke Wuzhen, kota air yang ada di Suzhou, China. Hai guys, sekarang saya sudah tiba di Wuzhen. Saya lagi antri urus tiket untuk masuk ke lokasi wisata di Suzhou ini. Water Town. Ya, Water Town. Dan bersama YouTuber kita. Wuzhen yang ada di Suzhou, China ini adalah sebuah kota kanal bernilai sejarah yang terletak di Tongxiang, Provinsi Zhejiang, China. Menurut situs resmi kota Wuzhen sendiri, masyarakat setempat menyebutnya dengan nama kota air Wuzhen karena kota ini dikelilingi perairan dan sungai. Sama seperti Venesia yang juga dikenal sebagai kota kanal, Wuzhen memiliki pemandangan yang sangat indah. Mohon izin, masker ini saya copot aja ya, karena ini menutupi kegantengan saya. Oh, itu loh. Atraksi. Oh, atraksi ini bambu. Oh. Lihat dari sana, kenapa lihat dari sini? Dari
Kota ini terletak di posisi yang geografisnya yang unik, terhampar di dalam area segitiga yang terbentuk antara Hangzhou, Suzhou, serta Shanghai, dan tepat berada di tengah 6 kota kuno yang dialiri sungai Yangtze, wilayah Wuzhen. Wilayah Wuzhen terbagi menjadi 6 distrik, yaitu distrik Lokaria, distrik pemukiman bergaya tradisional, distrik kebudayaan tradisional, distrik pusat makanan tradisional, distrik pertokoan, dan distrik kebudayaan kota Praja.那是感冒感冒的这个就喝这个姜枣茶，姜枣苦啊，苦吗？微的苦吗？不苦，它是稍微有点微甜，甜。因为它是赤红。一杯多少钱？这个节有一杯。这个是感冒的话就是感冒的。对，这个就是吃感冒的。这个什么饼？这个的话是桂花糕，有定式糕，有桂花糕这个的。是哪个？可以买个尝一下啊。是那边是甜的，是咸？里面的话是豆沙馅，芝麻和豆沙，对，稍微有点微甜，吃起来不甜的，甜而不腻的。多少钱那个5块钱一个10块钱啊。感冒，2杯的一个。第二个几杯？来试一杯枣。 Konon kota ini sudah dihuni manusia lebih dari 7.000 tahun. Wuzhen memiliki nuansa tradisional di seluruh penjuru kota masih dipertahankan sampai sekarang. Kalau Anda berkunjung ke sana, rasanya akan seperti melangkah ke dalam setting film Mandarin zaman kerajaan dulu. Jembatan-jembatan ala film Mandarin tempo dulu, jalan setapak dari batu, bangunan-bangunan dengan arsitektur lama, dan rumah-rumah dari kayu bernuansa tradisional akan menyambut kehadiran Anda di Wuzhen, Suzhou, China. Kalau yang miskin bikin kain, nanti jualnya yang bapak-bapak, yang cewek. Ibu-ibu di rumah terus. Tapi gimana lihatnya? Lihat pohon. Lihat pohon. Biasa dulu di sini kalau anak kita masuk di wajah pohon itu kan cangsu. Pohon yang kecil. Pada saat bangsa kalau menang komunis beda lagi kehidupan juga bisa lebih maju juga bisa. Iya. Pemahaman masyarakat itu.
Dulu Bapak Ibu, saya lagi di Diego. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lebih enak belajar ya. Jangan jatuh ke kali ya. Cuma piang, paya. Bapak sini lagi jam 12 ya. Aku sih mau belanja lagi Bu. Iya, ini gula. Permen kacang. Kayak miswa ya. Tapi enak ini bentuknya. Ini enak. Mulai jam 12. 可以吃一下吗？辣椒。能吃辣椒吃一下啊。这些慢些，什么东西？啊？这个名叫做什么？饺子饼，肘子饼饼，小饺子饼。 buat ayam ah. Tapi ini kan 到哪个机场？你到萧山机场是吧？啊，萧山机场，这里票的。你是几点的飞机？萧山机场。坐这个桥桥，坐那个天那个船。到那个，都看过了。你说它这个闻到没有？试试你就晓得，一闻就知道蛋白质的味道。mấy miền giống ha. Gì thế? 这个10块钱包包酥。 Ayo, ayo, semangat, semangat, kerja yang rajin. Ciayo, ciayo, ciayo.哎，10块钱4片了，很好吃。Theo con. Kita sudah keliling di kota air Wuzhen yang ada di Suzhou, China. Tadi kita sudah lihat atraksi, pemandangan, kota kuno, berbelanja, dan lain sebagainya. Foto-foto juga ya. Dan sekarang kita akan berlanjut perjalanan menikmati wisata yang ada di Suzhou juga, yaitu Lotus Garden, atau dikenal juga dengan Couple Garden, atau juga mungkin orang bilang rumah orang kaya zaman dulu. Yuk kita ke sana. Hai guys, sekarang saya sudah berada di Couple Garden, atau juga yang lebih terkenal disebut Lotus Garden. Nah, daerah ini seperti apa? Yuk kita masuk ke dalam.
kamar-kamar, kontennya mirip. Ya, tapi kopi ya, di kopi ya, ada yang berat, ada yang atas, ada yang rendah. Nanti tapi kita bisa lihat dulu yang bahasa Mandarin dia selalu begini, kita bisa lihat kalau yang rumah orang kaya dia tempat susunya harus ada yang tutup, ada yang bolong itu semua seperti ini dindingnya. Oke, coba sekarang kita bisa lihat dulu. Yang kita sekarang masuk sini, ini ada tempat kamar nomor 2 ya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini ada tulisan Mandarin, siapa bisa dibaca ya? Nah, kalau bisa dibaca Mandarin, ini bisa tahu ya. Ini namanya siapa, terus dia dulu kerja di mana. Karena paling penting ini ada tulisan Mandarin namanya Ouyuan Xin An 12 ciri khas apa? Bunga ini. Dia suka begini sampai malam, waktu malam ya dia lucu. Sampai pagi siang dia suka tutup, tapi sampai sore malam ya agak gelap ya. Dia kalau dia buka, ya, dia kayak seperti cewek malam. Terus kalau sampai musim sampai minus ya di sini ada satu kali. Makanya ini China kita selalu lihat sama kalau ada yang sampai musim wah ya. Kayak itu yang makin tinggi dia makin cantik. Berarti itu 4 musim ya di China. Semuanya dengan ciri khasnya berbeda semua. Nanti kita masuk ke kamar ini. Ini bisa lihat ya, dari yang lebar, yang tinggi. Ini kamarnya namanya kamar nomor 3. Nanti sudah 1, 2 sampai ini nomor 3 ya. Ini namanya apa? Namanya ruangan tamu. Kita bisa lihat. Kalau mau masuk, semuanya mau pakai tangga. Ya, kenapa? 肉品餐啊，这边下午4点钟最好的一场，现在的一场。 Guys, saya akan cerita sedikit mengenai Lotus Garden atau Couple Garden ini yang ada di Suzhou. Saya akan cerita dengan versi bebas, versi ringkas ya, tentang cerita ini. Menurut cerita bahwa rumah ini adalah rumah orang kaya, rumah seorang pejabat yang ada di Suzhou pada saat itu. Pejabat ini memperistri seorang gadis dari wilayah atau daerah lain. Nah, saking cintanya dia kepada sang istri, dia membangun rumah ini untuk mereka tinggal berdua, dan dia membawa banyak material, khususnya batu yang ada ciri khas di daerah sang istri, diboyong ke Suzhou. Jadi dia membangun sebuah taman, membangun interior rumah dan lain sebagainya semirip mungkin dengan apa yang ada di rumah sang istri di daerah asalnya. Itu bukti cintanya. Nah, walaupun dia sangat mencintai istrinya, diceritakan bahwa pasangan suami istri ini tidak memiliki anak. Padahal kalau zaman dulu, kalau seorang istri itu tidak bisa mempunyai anak, kebanyakan sang pria atau sang suami akan menikah lagi. Jangankan istri tidak mempunyai anak, bahkan istri yang bisa melahirkan pun banyak suami yang memperistri kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, namanya orang kaya. Dalam cerita ini dikatakan bahwa sampai tua mereka hidup berdua dan sang suami tidak menikah dengan wanita yang lain. Nah, cerita ini di Suzhou ini sangat romantis ya. Sehingga tadi saya melihat-lihat di Couple Garden atau Lotus Garden ini, saya menemukan banyak orang melakukan foto prewed di tempat ini. Mereka mungkin berharap bahwa kisah cinta mereka bisa seperti cerita daripada pasangan yang ada di tempat ini. Itu sekilas cerita dari saya. Ya, yuk kita teruskan melihat-lihat di daerah Lotus Garden atau Couple.
而且那个蟹话之前我都记过了，Cerita yang sangat romantis bukan guys? Kalau wanita yang mendengar atau ibu-ibu yang mendengar cerita ini mungkin matanya berkaca-kaca ya. Benarkah ada cinta begitu tulus, cinta yang sangat sejati, rela berkorban, tidak mengikuti apa yang sering terjadi di dunia ini? Ada guys, ada cerita seperti itu. Kan kita sudah lihat buktinya. Buktinya apa? Rumahnya ada, tamannya ada, dan ceritanya juga ada, dan nama orangnya juga ada. Yuk setelah kita mengikuti cerita yang begitu romantis, kita lanjut pergi ke lokasi wisata lain lagi yang ada di Suzhou, yaitu di Jinjile. Yuk, cus kita berangkat. Sekarang kita sudah dalam bis dan kita perjalanan ke Jinjile yang ada di Suzhou, China. Sekarang kami sudah sampai ke Jinjile, ya, Suzhou, China. Yuk kita turun dari mobil dan kita mau ke sana. Yuk kita jalan kaki menuju ke Jinjile. Pengaruh lu. Kamu ngomong dia sama ngomong saya. Bapak mau difotoin? Foto ke sana. Tadi belum ini. Hai guys, sekarang saya sudah berada di Jinjile yang ada di Suzhou, China. Seperti apakah Jinjile yang ada di Suzhou, China ini? Yuk kita lihat bersama-sama. Kalau kita berkunjung ke kota Suzhou yang ada di China, tidaklah lengkap kalau belum melihat Danau Jinji atau disebut Jinjile. Artinya adalah danau ayam jantan emas dengan matahari terbenamnya atau sunsetnya. Kita bisa menikmati gedung-gedung yang tinggi dengan bayangan di air danau dan matahari di senja hari. Indahnya sungguh ciptaan Tuhan. Jinjile terletak di Suzhou di daerah Industrial Park, dikelilingi oleh taman berdesain modern yang tidak kalah indahnya dengan taman yang klasik.
Sore hari hingga malam hari adalah waktu yang cocok untuk bermain di Jinjile. Pada sore hari kita dapat melihat dengan jelas desain taman ini sangat memperhatikan detail, dan waktu malam hari lampu-lampu hias akan menyala membuat suasana yang sangat romantis. Kalau perut merasa lapar, di sana banyak rumah makan atau restoran atau kafe-kafe yang tersedia di sisi-sisi daripada danau. Dan Jinjile adalah sebuah danau air tawar kecil yang terletak di bagian tengah dari Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China. Danau ini memiliki luas 7,18 km persegi dan kedalaman rata-rata dari Jinjile adalah kisaran 2,5 meter sampai kedalaman 3 meter.没对上，煮不煮上不知道啊。不用煮上，就是比量一下就行。 Demikian guys video tentang Jinjile yang ada di Suzhou. Sampai jumpa di video berikutnya.